Puji Tuhan, ini adalah hari yang istimewa. Kita merayakan ulang tahun gereja yang ke-60, walaupun ini adalah perayaan yang pertama. Ya. Dan kita semua bersuka cita, kiranya tahun demi tahun kita akan merayakannya mulai sekarang. Nah, kita akan merenungkan beberapa ayat firman Tuhan di hari yang istimewa ini. Di dalam kitab Filipi pasal pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Filipi pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, kita fokus nantinya ke ayat yang ke-6, bahwa Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan meneruskannya, akan menyelesaikannya dengan baik. Paulus kepada jemaat di Filipi mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan saya percaya bahwa saya juga bersama istri saya ketika mengingat jemaat GPPS Pamekasan, kami bersyukur kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika mengingat jemaat GPPS, dijauhkanlah kiranya hati yang dongkol, yang bersungut-sungut, penuh kemarahan, penuh kebencian. Anda mungkin katakan, tidak mungkinlah gembala seperti itu. Apanya yang tidak mungkin? Iya kan? Apanya yang tidak mungkin? Banyak hamba Tuhan ketika bertemu dengan saya dan istri saya, mereka selalu mengatakan begini, penggembalaan itu tidak mudah, penuh pergumulan, banyak susahnya. Dan saya dengan istri selalu berpandangan, kami tertawa, kami senyum sendiri. Kenapa? Di GPPS kan tidak ada kan? Penuh pergumulan. Sudahlah, biarkan Tuhan yang bergumul, kita yang nikmati hasil. Ya kan? Jangan biarkan Tuhan bergumul, kita juga bergumul. Kan sia-sia kan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi ketika saya dan istri mengingat jemaat GPPS, maka dikatakan seperti Paulus, setiap kali aku mengingat kamu, aku bersyukur. Dan gereja sekarang berulang tahun juga yang ke-60. Kita semua bersyukur. Ya. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ya. Bukankah ini luar biasa? Berdoa dengan sukacita. Bukan berdoa dengan sedih, bukan berdoa dengan putus asa, bukan berdoa dengan ketakutan, bukan berdoa dengan penuh persungutan. Tidak. Paulus katakan, aku berdoa dengan penuh sukacita. Kami pun berdoa dengan penuh sukacita. Saya percaya jemaat GPPS juga ketika berdoa dengan penuh sukacita. Karena kita lebih mudah membayangkan, mengimajinasikan hal-hal yang baik daripada hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena sudah ditekankan di dalam Alkitab, pikirkan semua yang baik. Semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, ya semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji. Pikirkan itu semua. Dan saya percaya kita sudah latihan dan terlatih untuk memikirkan hal-hal yang seperti itu.
Tidak masalah walaupun sampai tahun ini pun gereja kita hanya seperti ini. Ya, tanda kutip hanya seperti ini. Kita masih bisa memikirkan mungkin tahun depan, mungkin 3 tahun ke depan, mungkin 5 tahun ke depan. Ya, kita tetap memikirkan kebangunan rohani akan terjadi dan tiba-tiba semuanya berubah. Beranilah berpikir seperti Allah berpikir. Jangan dibatasi dengan pemikiran kita sendiri. Berpikirlah seperti Allah berpikir. Allah selalu berpikir menjadikan seluruh dunia itu adalah muridnya. Itu pikiran Allah. Pikiran kebanyakan orang mengatakan, tidak mungkinlah Madura dilawat Tuhan. Nah sekarang kita mau memakai pikiran siapa? Pikiran manusia pada umumnya atau pikiran Allah? Di hari ulang tahun yang ke-60 ini, mungkin kita katakan, kok perkembangannya lambat? Biarkan perkembangannya lambat, sekarang ini waktunya kita berpindah dari pikiran manusia yang lambat kepada pikiran Allah yang tidak mengenal kata mustahil. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan semakin kuat. Saya percaya dan mari kita belajar dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena Tuhan pasti melawat kita. Karena Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Berdoalah dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan mempunyai rancangan yang baik atas hidup kita. Berdoalah dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena Tuhan akan bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan dengan mengetahui hal ini, tidak ada alasan bagi kita berdoa dengan putus asa. Berdoa dengan sedih hati. Berdoa dengan penuh persungutan. Berdoa dengan penuh kemarahan. Tidak ada alasan. Karena Tuhan kita baik, Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan mengerjakan hal yang baik bagi kita. Sehingga seharusnya lah bersukacita. Dan sampai ketika kita berdoa pun kita tetap bersukacita. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Dari hari pertama sampai sekarang ini. Ya, yang berumur 80 tahun ke atas kan tahu kan pasti. Jadi tugasnya yang umur 80 tahun ke atas untuk menceritakan yang pertama. Saya dari pertengahan. Ya, ceritanya kalau saya yang cerita dari pertengahan. Ya. Tetapi Paulus mengatakan mulai dari hari pertama sampai sekarang. Dia bersyukur atas persekutuan jemaat yang dirintisnya dan jemaat yang dibangunnya. Ya. Persekutuan jemaat itu membuat Paulus bersyukur. Sidang jemaat, bersyukurlah senantiasa di dalam persekutuan kita seperti ini. Bersyukurlah selalu ketika kita mendoakan dan membayangkan dan ada di dalam ibadah demi ibadah. Karena itu dirintis dengan harga yang sangat mahal, penuh dengan pengorbanan dan sekarang kita yang menikmati hasilnya. Ya. Bersyukur, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu. Saya langsung lompat mulai dari hari pertama sampai sekarang ini bersyukur. Ini adalah ulang tahun gereja kita sehingga ayat-ayat ini adalah cocok buat kita bersyukur, bersukacita, bersyukur. Dan keyakinan iman dari kita sama seperti Paulus di sini dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu
akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Bahwa bukan hanya sampai di sini, tetapi sampai Yesus menyatakan dirinya atau datang untuk kedua kalinya, kita akan mengalami campur tangan Tuhan senantiasa. Saya percaya pengurapan Tuhan dalam kehidupan kita dan berjemaat itu semakin kuat. Saya mengatakan pada istri saya dan istri saya sepakat bahwa pelayanan kami hari Jumat yang lalu di Prigen melayani jemaat GIA Kediri itu pecah rekor. Artinya pecah rekor, kami melayani anak muda dan saya menyampaikan berita tentang bebas dari kutuk. Di ibadah pertama yang saya layani, mereka semua penuh sukacita loncat-loncat. Ya. Seakan-akan sudah sungguh merdeka. Ya, tidak ada ikatan. Ibadah yang kedua, saya mengajarkan tentang bebas dari kutuk. Saya katakan kita tidak akan bisa mengalami kemajuan kerohanian kalau akar dari penghambat kemajuan itu tidak diselesaikan. Dan itu adalah kutuk. Kemudian saya paparkan semuanya dan ketika kami mulai berdoa, hampir semuanya. Ketika saya katakan aku mematahkan kutuk nenek moyang dan roh generasi. Aku mematahkan setiap makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhmu melalui mantra-mantra dukun yang engkau makan dan minum semasa kecil. Aku perintahkan pergi dan mereka langsung muntah. Hampir semuanya seperti itu. Bayangkan 40 sampai 50 orang kira-kira itu muntah semua. Jadi itu pesta muntah. Ya. Tetapi yang saya rasakan begini. Begitu mudahnya sekarang mengusir setan dan melepaskan orang dari ikatan. Begitu mudahnya. Kalau dahulu masih begitu lama mereka bebas. Tetapi sekarang begitu mudahnya. Pulang dari Prigen masih saya melayani pelepasan lagi di Surabaya. Tadi di telepon ditanya juga salah satu pembahasannya, "Pastor kapan ke Surabaya? Ada apa?" Saya katakan, "Itu kelihatannya yang pastor layani pelepasan yang indigo itu kok masih belum stabil ya emosinya." Saya katakan tunggulah nanti Sabtu keempat ya saya ke Surabaya. Saya katakan. Ya. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah ada pengurapan yang semakin bertambah. Selama saya pelayanan tetap pegangan saya adalah bisa dikatakan nasihat atau pesan dari papi almarhum yang mengatakan begini sebelum kematiannya. Papi bermimpi, saya sudah sampaikan ini, tetapi kiranya di ulang tahun yang ke-60 ini kita diingatkan kembali, ini loh yang Tuhan akan kerjakan. Papi bermimpi, dia bilang, Mami datang dan kemudian di hadapan papi mami, api mulai menyala dan itu api yang kecil. Kemudian api itu semakin besar dan api itu menjalar kemana-mana dan semakin besar. Ketika api mulai membesar, papi dan mami berbalik dan pergi meninggalkan api itu. Saya percaya bahwa ini yang Tuhan akan lakukan di gereja dan melalui gereja ini. Walaupun aneh pekerjaan Tuhan, kenapa kok tidak dimulai di gereja ini?
Kenapa saya harus menjadi berkat terlebih dahulu untuk tempat-tempat yang lain, untuk orang-orang yang bukan jemaat. Tetapi saya percaya bahwa waktunya akan segera tiba, bahwa bukan saya mengadakan pelepasan, tetapi jemaat sendiri akan menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang lain. Bahwa kerinduan kami adalah bukan saya yang bergerak terus, tetapi semua jemaat mempunyai kuasa dan mendemonstrasikan kuasa Tuhan ini. Saya tekankan, begitu mudahnya untuk mengusir setan, dan ketika setan diusir, orang-orang itu akan mengalami kemerdekaan. Bahkan seringkali Anda akan melihat orang-orang sakit itu secara otomatis disembuhkan ketika setannya diusir. Itu yang saya alami dan seringkali itu terjadi. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan sedang bekerja. Saya dan istri saya menyadari Tuhan sedang bekerja. Buktinya, kami sering kali tidur hanya 1 jam, ketika kami sudah tidur 1 jam Tuhan bangunkan, atau bahkan tiba-tiba saya sendiri mendengar mulut saya sudah berbahasa roh dan saya bangun. Dan saya mulai berdoa, kira-kira 1 jam kemudian saya mulai tidur. Itu pun kemudian dibangunkan mulut saya, dalam tidur saya, mulut saya berbahasa roh. Dan telinga saya mendengar dan saya bangun dari tidur saya. Dan kemudian saya mulai berdoa lagi. Jadi hampir setiap malam, mungkin bahkan kalau mau dibagi seminggu 5 kali, 5 hari, itu pasti terjadi seperti itu. Nah, itu bukan kemauan saya. Tetapi Roh Kudus yang pimpin untuk berdoa, bahkan dipaksa, istilahnya ya tanda kutip, dipaksa seperti itu. Nah, ada apa ini? Kan tidak mungkin Tuhan lakukan, kalau mau bahasa kasarnya, mengganggu tidur kita, dan dia tidak punya rencana, tidak ada sesuatu yang akan dia kerjakan. Ya. Tuhan pasti sedang merencanakan dan sedang mengerjakan hal-hal yang besar di depan kita. Dan itu melalui kita. Saya percaya dan saya merasakan beberapa jemaat, bukan 1, bukan 2, bukan 3. Saya percaya lebih dari 5 mempunyai pengalaman seperti saya ini. Tuhan sedang pimpin. Karena ketika saya berdoa, saya bisa merasakan saya bukan seorang diri. Ada beberapa dari jemaat yang bergabung dengan saya di dalam doa malam demi malam itu. Ada orang-orang juga yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk segera melakukannya. Sidang jemaat, beberapa Kamis yang lalu saya katakan kepada yang hadir di doa hari Kamis. Cara kerja Tuhan ini kelihatannya baru sekali. Setahu saya katakan, kalau yang namanya doa biasanya itu yang tua-tua lebih militan. Tetapi khusus untuk GPPS, sekarang hari Kamis itu doa. Tidak ada yang umur 60 ke atas. 50 paling notok. Saya, istri saya, Cik Sinda mungkin. Lainnya muda-muda semua. Saya merasakan bahwa ada sesuatu yang beda yang Tuhan sedang dan akan kerjakan. Karena kenapa saya bisa rasakan seperti itu? Karena tidak biasanya seperti ini. Saya tidak menyalahkan ya yang tidak berdoa, tetapi saya menangkap ini kok cara Tuhan kok berbeda ya dari biasanya.
Dan kalau cara Tuhan berbeda daripada biasanya, wow, ini tentunya sesuatu yang tidak pernah dilihat, tidak pernah dialami, tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan akan lakukan. Dan itu sangat menggairahkan, sungguh sangat menggairahkan. Sidang jemaat, bahkan saya mau katakan, sidang jemaat, apapun penyakitmu, jangan takut. Anda bisa perintahkan mulai sekarang, Anda berkata kepada tubuhmu sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus, tubuhmu dipulihkan, tubuhmu disembuhkan, engkau pasti sembuh. Ada karunia iman, ada kuasa yang Tuhan sedang impartasikan kepada kita. Saya seakan-akan bisa melihat di alam roh bahwa ada sesuatu yang dijatuhkan oleh Tuhan kepada gereja ini. Dan perasaan saya begitu kuatnya mengatakan itu karunia iman. Itu karunia iman. Jemaat GPPS ini rendah hati. Ya. Banyak pengalaman dengan Tuhan. Tapi kalau disuruh bersaksi itu seakan-akan mengatakan begini. Nanti kalau saya sering-sering apa kata orang? Ya. Ayo saya mau kita berubah. Coba pikir begini. Nanti kalau saya terlalu sering bersaksi, nanti apa kata Tuhan? Nah, kalau sudah apa kata Tuhan, pasti Anda akan lebih sering bersaksi. Sidang jemaat. Kembali kepada ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kita semua harus bangkit. Saya sedih ketika mendengar dari seorang hamba Tuhan senior yang bisa dipercaya. 2 hamba Tuhan yang terkenal, 1 sampai dalam taraf gila. Karena mendengar suara-suara dan sampai dia percaya dengan suara itu yang mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan Yesus. Ya. Dia harus minum obat. 2 hamba Tuhan loh yang dipakai Tuhan. Saya katakan, bisa saya katakan luar biasa. Kemudian jemaat yang sudah pindah mempunyai 2 anak. Dan dia katakan, kedua anak saya itu seringkali melihat setan dan mendengar setan berbicara. Kedua anaknya, punya anak 2, dua-duanya seperti itu. Ya. Artinya itu indigo loh. Ya. Itu indigo. Mamanya sendiri mengatakan, saya pun sering mendengar kata-kata seperti itu. Kata-kata yang jahat, kata-kata yang pokoknya yang dia sadar itu bukan dirinya. Sehingga kalau saya mau jujur, bahkan kejiwaan dari wanita ini tidak stabil. Itu butuh pelepasan. Dia katakan, oh bisa doakan saya. Saya katakan, kalau lewat HP saya tidak mau. Nanti kalau saya tengking lewat HP dan kamu manifest, siapa? Ya kan? Siapa yang akan nolong kamu di sana? Ya. Oh ya Om, nanti kalau saya ke Pamekasan. Nah, sidang jemaat. Kemudian kemarin saya di Surabaya setelah melayani pelepasan. Mama, ya si ibu ini bercerita dia punya anak di Singapura. Dan anaknya ini punya masalah. Kalau suruh menceritakan kebaikan papa mama, sebutkan 5 atau 10 bahkan 1 saja. Anak ini tidak bisa. Sebutkan kejelekan papa mama. Diminta 20 katanya. Diminta 20, 100 bisa nyebutkan Pak. Dia bilang. Oh ini kan masalah. Dan herannya.
anak ini kesukaannya selalu ingin bunuh diri. Anak-anak muda sekarang banyak yang mengalami seperti ini. Di dalam Bebas dari Kutu, saya memaparkan dan banyak orang kaget ketika saya paparkan. Bukankah anak-anak muda sekarang suka horoskop, sio, ya kan? Semuanya dianggap mainan. Padahal itu dia sedang berhubungan dengan roh jahat. Tato dianggap seni. Padahal tidak usah soal Alkitab. Tato, kalau alis ditato. Kalau sudah umur 75 itu model tatonya seperti apa? Ya kan? Waktu masih muda ditato, wah mawar, bagus, seger mawarnya. Kalau sudah 70 tahun, elop kia. Oh, itu tidak usah dari Alkitab. Tetapi kalau dari Alkitab, itu adalah pintu masuk bagi roh jahat untuk masuk ke dalam tubuhmu dan pikiran. Itu pintu masuk. Dan ingat, saya tekankan kembali, setiap darah yang ditumpahkan dari tato itu, hukumnya adalah darah itu sebenarnya Anda sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, Anda sedang mempersembahkan darahmu kepada setan. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang ditato nantinya akan terlibat dengan free sex. Dan ketika saya di Kediri, banyak yang terlibat dengan free sex. Masih muda-muda. Dengan tatunya segala macam, sidang jemaat. Mari hati-hati, saya mau tekankan, Tuhan punya rencana yang besar bagi gereja ini, bagi jemaat, bagi keturunan kita. Mari kita bekerja sama dengan Tuhan. Bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kembali saya baca sebagai ayat terakhir ini, ayat yang ke-6 ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Tuhan akan bekerja melalui kita. Setelah saya melayani, keesokan harinya pagi-pagi, saya berbicara dengan pendeta GPPS. Ya, pendeta GPPS yang bertugas di Bukit Doa karena tempatnya Bukit Doa GPPS. Ya, Bukit Doa Anugerah. Dia katakan begini, Pak Yusa, ayo kita garap anak remaja muda GPPS. Dan saya katakan, loh silahkan buat acaranya. Kalau Anda ngundang saya datang. Kalau enggak mau garap ya apa, ya kan? Mau garap ya apa, tapi dia juga ada orang GPPS pusat. Jadi saya melihat bahwa Tuhan akan bekerja luar biasa. Sidang jemaat, saya juga berharap sungguh setiap kita mempunyai kesaksian. Mengalami Tuhan yang dahsyat. Karena kalau kita tidak mengalami Tuhan yang dahsyat, jujur, jadi orang Kristen tuh bosen loh. Ibadah itu bosen kan, kalau tidak ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Apa tidak bosan tepuk tangan, nyanyi, dengarkan khotbah, kemudian pulang. Masih kalau minggu pertama seperti ini, ya persembahan masih ada tambahan lagi. Tidak bosan. Kalau tidak ada kuasa Tuhan, mujizat, karunia-karunia roh diaktifkan, dimanifestasikan. Ini hanya bersifat agamawi yang tidak bisa mendatangkan gairah. Tetapi Anda bisa bayangkan kalau hari ini misalnya ada orang sakit kanker disembuhkan. Kemudian besok ada orang yang lumpuh berjalan. Kemudian keesokan harinya lagi ada nubuatan yang begitu dahsyat. Dan orang yang putus asa dibangkitkan semangatnya. Maka kalau ini yang terjadi,
Bukankah setiap jemaat akan berpikir, kira-kira minggu depan ini ibadah, apalagi yang Tuhan akan kerjakan. Itu akan menggairahkan. Daripada ibadah kita sudah bisa ditebak. 5 menit doa dan pujian pembukaan. Ya, pujian lambat 1, kemudian 3 lagu cepat. Kembali ke lagu lambat 1 kali. Firman 45 menit. Dan kemudian persembahan doa berkat. Hafal sudah. Tetapi ayo harapkan Tuhan yang memulai. Dan ketika Tuhan memulai, dia memulainya dengan dahsyat. Dalam perjalanannya seharusnya lebih dahsyat. Tambah ke belakang seharusnya lebih dahsyat. Sama seperti kita kalau mau pergi kemana-mana kan. Kalau sudah hampir sampai kan tambah ditancap kan gasnya kan. Kenapa? Mau nyampe. Pelari ketika mau sampai finish, bukankah tambah cepat? Bahkan pelari maraton yang kelihatannya lemah larinya. Tetapi kalau sudah hampir sampai finish, larinya bisa kencang. Jemaat, bukankah ini hari terakhir? Bagaimana dengan doa kita? Tambah kencang atau enggak? Bagaimana dengan ibadah kita? Tambah kencang atau enggak? Bagaimana dengan karunia-karunia roh kita? Semakin aktif atau tidak? Silakan kita nilai sendiri di hari yang ke-60 ini. Kalau kita bayangkan 60 tahun loh. Coba bayangkan apa yang sudah kita kerjakan. 60 tahun. Apakah yang kita capai sekarang ini sesuai dengan umur 60 tahun yang kita kerjakan? Kalau belum, masih ada waktu. Jangan putus asa. Kejar ketertinggalan kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan akan terus bekerja sama dengan kita.